Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdy Divala dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 230401010153. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik dengan eh, Universitas Cyber Asia. Nah, di sini saya akan mengambil judul yaitu studi penerapan sistem prediksi kualitas dan kegagalan batch produksi cat menggunakan algoritma decision tree dengan dosen pengampu Ibu Cian Ramadana Solihin, Eskom dan Enkom. Baik, kita lanjut ke bagian intinya. Dia, nah di sini seperti halnya pernyataan keabsahan kerja praktik. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Fidi Divala NIM 230401010153. Judul kerja praktiknya ini studi penerapan sistem prediksi kualitas dan kegagalan batch produksi cat menggunakan algoritma decision tree. Yang pertama ini kerja praktik disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ini kerja praktik disusun tidak menggunakan general AI untuk perbantuan penulisan kalimat, paragraf, maupun bab. Yang ketiga ini data yang digunakan dalam penelitian adalah dataset simulasi untuk keperluan analisis akademik. Nah, jika tidak di kemudian hari ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyusunan kerja praktik, saya siap bersedia dan menerima sanksi akademik dari Universitas Cyber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat Jakarta 18 Agustus 2008 yang muat saya Firdy Nivala. Baik, di sini soal pernyataannya. Kita lanjutkan ke materinya untuk laporan kerja praktik. Nah, untuk ini seperti latar belakangnya itu kualitas batch produksi cat mempengaruhi kombinasi beberapa parameter proses. Nah, seperti halnya ada data, pola, keputusan. Parameter seperti proses, model decision tree, dan hasil QC-nya. Nah, parameter yang dianalisis pigmen, ratio binder, ratio temperatur, C, dan mixing time min. Nah, untuk hasil quality control diklarifikasikan menjadi lolos dan reject. Decision tree dipilih karena menghasilkan struktur keputusan yang mudah diinterpretasikan maupun yang hasil kualitinya ini sangat mudah menginterseksi sehingga pola dari parameter proses sampai hasil QC lebih mudah untuk dipahaminya. Itu di latar belakangnya. Kita lanjut ke permasalahannya. Permasalahan ini kualitas batch dipengaruhi beberapa parameter proses secara bersamaan. Diperlukan metode klarifikasi untuk membedakan batch lolos dan reject. Parameter ini proses perlu dianalisis secara simultan untuk menemukan pola yang berkaitan dengan hasil QC-nya. Prediksi perlu dievaluasi dan interpretasikan sebelum pertimbangan untuk menggunakan lebih lanjut. Nah, untuk alur masalahnya, parameter proses dengan decision tree, prediksi QC, lolos maupun reject. Nah, permasalahan ini yang menjadi fokus adalah bagaimana membedakan batch lolos dan reject ketika kualitas mempengaruhi oleh beberapa parameter secara bersamaan. Karena itu, parameter proses perlu dianalisis secara simultan untuk menemukan pola yang berkaitan dengan hasil QC-nya.
Hasil prediksi juga perlu dievaluasi dan interpresikan sebelum pertimbangan untuk menggunakan lebih lanjut. Nah, untuk fokus utamanya ini klarifikasi lolos dan reject berdasarkan kombinasi parameter dan evaluasi hasilnya. Ini dari permasalahan maupun ada tujuan dan manfaatnya. Tujuannya ini penelitian ini adalah penerapan algoritma decision tree untuk memprediksikan kualitas batch menggunakan parameter proses sebagai fitur. Kemudian mengevaluasi performa model dengan metrik klarifikasi. Manfaatnya adalah mengidentifikasi pola antara parameter proses dan hasil QC-nya, memberikan gambaran penerapan analisis prediksi, serta menjadi analisis awal untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, tujuannya penerapan algoritma desain untuk prediksi kualitas batch. Nah, seperti halnya ada menggunakan parameter, mengevaluasi performa. Nah, manfaatnya ini mengidentifikasi pola antara parameter proses dan QC-nya. Tujuannya ini menerapkan evaluasi manfaatnya, menemukan pola analisis eh, awal berbasis datanya. Selanjutnya di dataset dan variabel. Jumlah datasetnya ini 300 batch, untuk jumlah kolomnya 6, missingnya value-nya 0, dan maupun lolosnya 165 sampai 55%. Untuk rejectnya ini 135 sampai 45%. Nah, untuk input targetnya ini info fitur, Feedman ratio, binder ratio, temperature C, mixing time min. Nah, target QC resultnya ini lolos maupun reject. Nah, sebenarnya ada gambaran di sini distributor hasil dari QC-nya. Kita baca terlebih dahulu ke, nah, di sini ada eh dataset ini terdiri dari 3.000 batch dengan 6 kolom. Dan tidak terdapat missing value, terdapat 165 batch lolos atau 50% dan 135 batch reject atau 45%. Empat variabel digunakan sebagai fitur input yaitu feedmat, ratio, binder ratio, temperature change, mixing. Nah, targetnya adalah Gaussian ratio. Dengan kelas lolos maupun reject, dataset ini merupakan dataset simulasi yang disusun untuk menguji penerapan decision tree pada klarifikasi kualitas batch produksi cat. Nah, untuk datas. Nah, ini distribusi seperti ada jumlah 0 sampai 150. Nah, di sini lebih banyak dari lolos maupun rejectnya untuk kelas QC-nya. Ini algoritma decision tree. Kita lanjut ke alur analisisnya. Nah, ini alur analisis maupun metodologi. Tahap Tahapan analisis dimulai dari dataset simulasi, kemudian eh, pemeriksaan dari eksplorasi data setelah fitur dan target ditentukan, data dibagi menjadi training dan staging. Dengan pembagian 80 banding dengan 20, menggunakan Stravian, sampling dan random stand 42. Selanjutnya model decision tree dibangun max depth. Divalidasi menggunakan 5 fold. Ini di sini ada 5 fold. Validation, kemudian model evaluasi dan digunakan untuk menghasilkan prediksi QC. Data training berjumlah 240 data.
dan stenting jumlah 60. Nah, perlu diingatkan ada alurnya seperti dataset simulasi, pemeriksaan data, eksplorasi data, fitur maupun target, dan training dan stentingnya. Nah, di bawah ini ada decision tree, 5 Ford CV Max Depth, evaluasi model, dan prediksi QC-nya. Ada prediksi QC. Kita selanjutnya ke eksplorasi data. Nah, di sini ada gambaran untuk eh, black spot by QC reset. Nah, ini sepertinya tadi ada gambarnya distribusi hasil QC. Ya. Pada tahap eksplorasi distribusi keempat, eh, parameter dibandingkan berdasarkan class QC menggunakan box plot. Hasilnya menunjukkan adanya variasi antar kelas, tetapi beberapa nilai masih saling tumpang tindih. Artinya klarifikasi tidak cukup dilakukan hanya dengan melihat satu parameter, sehingga model perlu pertimbangan kombinasi beberapa parameter secara bersamaan. Nah, perlu diingatkan, black spot menunjukkan variasi dan overlap perlu kombinasi beberapa parameter. Nah, sebenarnya ada menunjukkan pada distribusi dan overlap. Di sini ada keempatnya. Dan selanjutnya ke pemodelan decision tree. Nah, untuk konfigurasi modelnya ada algoritma, kriterion, random stand, dan pembagian maupun target. Di sini ada gambaran. Nah, pada tahap modelan ini digunakan decision tree Aspire dengan kriterion, gini, dan random state di 42. Data dibagi menjadi 80% training dan 20% stenting. Target model adalah QC result, sedangkan fitur adalah pigment ratio, binder ratio, temperatur C, maupun mixing. Dan mixing time mean. Evaluasi menunjukkan bagaimana model pembagian data secara bertahap berdasarkan kondisi parameter sampai menghasilkan kelas lolos maupun rejectnya. Nah, di sini ada gambarannya dari uh, data. Nah, di sini ada pemilihan max depth, pengujian 5 volt cross validation pada data trainingnya. Nah, untuk menentukan konfigurasi model dilakukan menguji 5 volt cross validation pada data trainingnya dengan max depth 2 sampai 8. Sampai hasil terbaik diperoleh pada max depth 4 dengan akurasi cross. Validasi sebesar 77,0,8% karena merupakan aktuari cross validation tertinggi dan nilai yang diuji max depth 4 dipilih sebagai konfigurasi model. Nah, depth ini 2 sampai 8, terbaik depth 4 dengan CV 77,0,8%. Nah, konfigurasi terpilihnya di sini ada dipilih karena menghasilkan konfigurasi cross validation yang sangat tertinggi. Nah, untuk selanjutnya dari hasil evaluasi model. Nah, setelah konfigurasi terbaik dipilih, model diuji pada 60% data standing, hasilnya memperoleh aktuari 66,67%. Atau 40 prediksi benar dari 60 data pada classification report. Kelas lolos memiliki precision 0,71.
Rikel 0,67 dan F1 scores 0,97. Sedangkan kelas reject memiliki precision 0,62, Rikelnya 0,67 dan F1-nya skornya 0,4. Perbedaan antara cross validation 77,0,8% ini dan static 66,67% menunjukkan kemampuan generasi pada data stanting masih terbatas. Nah, stanting ini 66,67% ini 40 sampai 60 benar. Nah, retail kedua dari kelas 0,67 renalisasi masih terbatas. Ini hasil dari plus. Nah, maupun ada eh, confi- confusion metric. Nah, confusion metric ini memberikan gambaran lebih rincian mengenai prediksi model dari kelas aktual lolos. 22 data berhasil prediksi sebagai lolos dan 11 data salah prediksi sebagai reject. Dari kelas aktual reject, 18 data berhasil prediksi sebagai reject dan 9 data salah prediksi sebagai lolos. Nah, jadi terdapat 40% ini, 40 prediksi, maaf, benar dari 60 data stanting, sehingga aktuari menjadi 66,67%. Nah, di sini ada 22 benar lolos, 18 benar, dan aktual lolosnya 22 benar sampai 60 11 salah. Aktual rejectnya ini 18 benar, 9 salah. Nah, prediksi benarnya ini 22 tambah 18 40 data, total standingnya 60 data, aktuarinya 60 sampai 60 sama dengan 66,67%. Nah, untuk pembahasan ini, Reddition Tree mampu membentuk pola klarifikasi berdasarkan kombinasi parameter proses max depth. 4 memberikan performa cross validation terbaik sebesar 77,0,8%, tetapi aktuari stanting 66,87% ini menunjukkan kemampuan generasi yang masih terbatas. Hasil ini merupakan penerapan awal yang dataset simulasi dan belum terjadi sistem operasi perusahaannya. Dan interaksi model digunakan untuk melihat pola data, bukan untuk menyatakan hubungan kausal yang mutlak. Nah, untuk model menemukan pola, tetapi generasi terdapat dataset simulasi yang belum sistem operasionalnya. Sebelum ke kesimpulan, kita akan menunjukkan hasil project sudah dibikin. Nah, ini saya menggunakan Google Colab. Nah, di sini untuk persiapan dan pembacaan datasetnya, kita sudah membuat dan beberapanya ada di eksplorasi data. Nah, untuk pengecekan informasi dataset, print diunggah barisan data pada kolom maupun informasi datasetnya dan statistik deskriptif variabel numerik. Dan untuk importnya matplotlib. Plot ini dari QC ratio-nya, dan sedangkan ada import breed apa ya? Dan ada Bitmain ratio, binder ratio, temperatur C, mixing time, min. Nah, untuk persiapan data dan permodelannya. Nah, ini sudah ada from planar model, reduction import train stain split, dan BQC ratio-nya. Untuk jumlah data trainingnya tadi berdasarkan 240 sampai data standingnya 60.
Untuk pemilihan data model radiation free-nya, from scanner model, selection import cross cross, maupun ada membuat model final dengan Dex Max terbaik. Melatih model menggunakan data training, data staging, data actuary staging, nah, maupun ada di sini untuk lulusan QC-nya maupun lolos dan rejectnya. Kemudian ada eh, maaf, ada visualisasi model dan informasi matplotlib, typeplot, ini sudah kita, nah maupun ada hasil prediksinya. Nah, kalau sudah prediksi dan membuat tabel hasil prediksinya, kita lanjut ke pembahasan presentasinya. O- Oke, kita langsung ke kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini, Decision Tree dapat diterapkan untuk mengklarifikasikan kualitas batch berdasarkan empat parameter proses. MESDEP ini empat memberikan hasil cross validation terbaik sebesar 77,0,8% pada trending standing. Model menghasilkan aktuari 66,67%, sehingga masih diperlukan validasi dan pengembangan lebih lanjut sebelum digunakan secara operasional. Nah, untuk maupun ada di sini sarannya ada 6. Untuk mengembangkan selanjutnya, jumlah dataset perlu ditambahkan dan dilakukan validasi menggunakan data produksi aktuali jika tersedia. Validation tree ini juga dapat dibandingkan dengan algoritma dan dilakukan training parameter yang lebih konferensif. Selain itu, sector validation, factor selection yang kelima atau reference engineer serta model ensemble dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kemampuan model dan membedakan kelasnya. Ada sebenarnya ada jumlah dataset. Yang kedua, menggunakan data produksi aktual untuk validasi lebih lanjut. Yang ketiga, membandingkan decision tree dengan algoritma lain. Yang keempat, melakukan tuning parameter yang lebih komparatif. Pun yang kelima, melakukan feature selection, feature engineer. Yang keenam, mempertimbangkan metode ensemble. Sekian presentasi kerja praktek yang dapat saya sampaikan. Secara umum, reduction tree ini dapat digunakan sebagai pendekatan awal untuk klarifikasi kualitas batch. Dengan konfigurasi terbaik, MESDEP ini 4 korelasi stenting 66,89. Namun model masih memerlukan validasi dan pengembangan yang lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk ada yang bertanya, silakan untuk di kolom komentar. Eh, saya Firly Dwifala, mohon maaf undur diri. Mohon maaf ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.